teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ratu Salsabila di Bincang-Bincang Podcast. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang stilistika. Menarik bukan? Oh iya, Ratu tidak sendiri nih teman-teman. Ratu didampingi oleh Halo Kak Merisa. Halo Kak Ratu. Senang nih bisa bertemu Kak Merisa. Bagaimana Kak kabarnya nih? Kabar Alhamdulillah baik, Nah, sehat. mantap Kakak banget sendiri? nih Kak. Semoga teman-teman juga sehat ya teman-teman. Oke, oke. Kita mau bahas apa nih ya Kak ya pada podcast kali ini? Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang stilistika dan semiotika. Nah, Oh, ini adalah ilmu yang menarik ya, menarik sekali Kak. Bener banget, menarik. tentunya. Hmm, jadi pasti ada yang belum tahu dong. Mungkin ada yang udah tahu mengenai pengertian stilistika. Oke, mungkin karena banyak yang belum tahu nih ya sepertinya ya. Mungkin Kak Merisa bisa menjelaskan apa itu pengertian dari stilistika. Monggo Kak. Nah, kita bincang-bincang santai aja ya, Kak. Eh, Mendengar kata stilistika ini, kayaknya saya ini teringat dengan istilah dari bahasa Inggris. Style ya. Uhu. Nah, apa nih Kak? Style itu apa Kak? Style itu gaya, gaya Nah, pengenalan seperti. nah benar sekali. Style itu kan dalam bahasa Indonesia artinya gaya. Nah, jadi dalam karya sastra itu, nah pasti kita mengenal ya namanya gaya dalam pengungkapannya ya, atau bisa disebut gaya bahasa gitu ya. Nah, jadi di dalam karya sastra itu ada ilmunya Kak tentang gaya bahasa itu. Namanya apa ya? Stilistika itu. Nah, jadi ini ada stilistika menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa stilistika itu adalah ilmu tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam karya sastra. Nah, ada juga nih dalam leksikon sastra menurut Yusuf menuliskan stilistika itu adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang digunakan dalam karya sastra, perpaduan ilmu linguistik dan sastra. Jadi stilistika ini adalah gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang gitu ya dalam apa namanya dalam karya sastra. Jadi ada ilmunya sendiri gitu dalam kita menganalisis gaya bahasa pada karya sastra gitu Kak. Jadi dapat disimpulkan ya Kak bahwa stilistika adalah ilmu gaya bahasa yang ada dalam karya sastra. Nah, Wah, benar sekali Kak. wah menarik ya teman-teman. Nih Kak Ratu nih mau menambahkan sedikit nih. Di Indonesia, stilistika juga mengalami sejarah dan perkembangan loh teman-teman. Pada tahun 1956, Slamet Mulyana menerbitkan buku Peristiwa Bahasa dan Peristiwa Budaya, penerbit Gonako Bandung. Buku ini berisi sekalar pemandangan tentang puisi atau bisa disebut puitika. Pandangan puitika tidak terlepas dari persoalan puitika yang hakikatnya adalah persoalan filsafat. Dengan demikian, peristiwa sastra dihubungkan dengan peristiwa bahasa Indonesia. Hal ini ada hubungannya dengan pengajaran bahasa. Kekurangan penyelidikan bahasa dan sastra Indonesia terasa sekali oleh pengajar di sekolah, yaitu sifat pembelajaran tidak lagi merupakan perluasan, tetapi pendalaman bahasa Indonesia merupakan salah satu fenomena yang berhubungan ada dengan manusia biasa. Wah, menarik banget ya Kak, podcast kali ini. Oh, tentu sekali. Oke, kita lanjut ya Kak ke pembahasan selanjutnya. Boleh, boleh, boleh. Pengertian dari semiotika belum Kak. Tadi kan sudah stilistika.
sekarang yaitu pengertian dari semiotika. Menurut Kak Merisa, apa sih semiotika itu? Iya, jadi stilistika dan semiotik atau semiotika itu merupakan sebuah ilmu, ya merupakan sebuah ilmu dalam karya sastra gitu ya. Nah, apa sih perbedaannya ya? Kita melihat pengertiannya terlebih dahulu. Nah, apa sih semiotika itu? Jadi ini semiotika ini ketika kita mendengar kata semiotika itu pasti kita mendengar apa namanya? Kita mengerti tentang tanda. Karena apa? Semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan hubungannya. Jadi sebuah tanda itu dalam satu karya sastra pasti ada maknanya, ada hubungannya dengan apa namanya? Dengan apa yang ingin dibicarakan atau uh, disimbolkan oleh ya simbol itu atau tanda itu. Jadi kata semiotika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Ini menurut buku karangan Pari tahun 94 halaman 25. Dan semiotik ini adalah pengetahuan tentang tanda itu sendiri. Jadi di sini ketika stilistika ini adalah ilmu yang mempelajari gaya bahasa, semiotik ini ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanda tersebut. Itu, Kak. Jadi semiotika itu lebih singkatnya itu adalah ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Betul ya, Kak? Nah, benar sekali, Kak. Jadi seperti itu ya teman-teman pengertian dari semiotik. Semiotik ini juga ada beberapa tanda dong Kak ya pastinya ya. Ya, dalam mempelajari semiotik itu ada dikenal dengan 3 tanda itu. Oh, oke. Ratu mau menjawab nih Kak. Mau menjelaskan maksudnya biar teman-teman semuanya tuh Boleh banget. tahu tentang lebih dalam mengenai tanda pada semiotika. Yaitu ada ikon, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang lain karena ada kemiripan atau persamaan, yaitu antara penanda dan petanda ada kemiripan. Menunjukkan sesuatu bukan pada kemiripan, tetapi menekankan pada keterkaitan logisnya. Contohnya nih Kak, foto langsung menunjukkan sesuatu objek yang dimaksud. Yang selanjutnya adalah indeks. Indeks yaitu suatu tanda yang mempunyai kaitan kasual dengan apa yang diwakilinya. Contohnya adalah asap menunjukkan adanya api. Dan yang terakhir itu simbol. Simbol yaitu menekankan kepada kesepakatan masyarakat tentang penanda dan petanda bersifat arbitrter. Contohnya yaitu bendera hitam di Sumatera Barat artinya berduka, bendera kuning di Jakarta itu juga sama berduka. Contoh tersebut karena ada kesepakatan antara masyarakat setempat. Jadi seperti itu ternyata teman-teman sama Kak Merisa ya. Nah, ini Kak, saya mau menambahkan Kak. Oke. Mungkin untuk memperjelas saja. Nah, mungkin saya mau menunjukkan contohnya aja Kak. Nah, dalam ini kan contohnya ikon. Yang pertama kan ikon. Mungkin ini, kenapa Kak Ratu tadi bilang bahwa contohnya itu foto langsung menunjukkan sesuatu objek yang dimaksud. Nah, ketika saya atau kita menunjukkan apa namanya foto gandrung seperti itu ya. Nah, ketika kita melihat foto gandrung, itu apa sih yang terlintas di benak kita? Coba Kak, apa yang terlintas di benak Kakak ketika melihat ikon gandrung? Budaya, Kak. Boleh budaya. Apalagi yang khas gandrung itu yang nggak ada di daerah lain. Tariannya. Boleh. Tariannya berasal dari?
Banyuwangi. Nah, itu. Ketika kita melihat gambar atau ikon gandrung, pasti yang terlintas di benak kita adalah, wah ini Banyuwangi nih. Ikonnya Banyuwangi ini, jelas. Ketika kita membaca sebuah karya sastra misalnya, itu judulnya gandrung, pasti menceritakan Banyuwangi, nggak menceritakan. Pasti itu latarnya dari Banyuwangi. Nah, untuk indeks tadi pasti ini, kalau indeks kan tadi adalah suatu tanda yang mempunyai kaitan kausal ya. Nah, kausal itu apa? Kausal itu kan hubungan sebab akibat. Jadi, menurut contohnya itu tadi ya, asap menunjukkan adanya api. Jadi ada sebab akibatnya tuh. Ketika kita melihat asap, apa yang terlintas di benak kita? Oh, pasti ada api lah ya. Masa asap tiba-tiba muncul, nggak tahu dari mana, nggak ada sebabnya. Pasti asap tuh, embel-embelnya pasti ada api. Bener banget, Kak. Kemudian simbol. Nah, bener kan? Kemudian simbol. Simbol ini sebenarnya sifatnya kan arbitrer ya. Maksudnya ya mana suka aja. Kita bisa membuat simbol. Akan tapi di sini simbol itu harus ada kesepakatan antar masyarakat setempat. Oh, kita bisa, misal kita membuat simbol tertentu. Kemudian masyarakat ini menyetujuinya dan disepakati oleh masyarakat. Ya jadilah simbol gitu. Seperti itu. Wah, menarik ya, Kak ya. Semoga teman-teman ini bisa mendengar dengan baik ya, Pak, Kak, penjelasan dari kita. Oh, siap, siap. Oke, wah ini ada yang bertanya nih, Kak, mengenai Oh, boleh, persamaan boleh. dan perbedaan stilistika dengan semiotika. Wah, iya bener banget, Kak. Pasti semua bertanya-tanya nih, apa sih persamaan dan perbedaan antara stilistika dengan semiotika? Mungkin Kak Marisa punya pandangan mengenai persamaan stilistika? Nah, tadi kan kita sudah bahas ya Kak pengertian dari stilistika dan semiotika gitu. Kira-kira dari Kakak sendiri dah, apa sih kira-kira persamaannya itu? Sama-sama mengkaji sastra tentunya, Kak. Oh ya Dan jelas, benar-benar. Itu salah satunya benar. Jadi stilistika dan semiotika ini sama-sama mengkaji sastra. Walaupun sebenarnya semiotika itu lebih luas, tidak hanya sastra saja, bisa teks-teks yang lain itu bisa semiotika. Sedangkan untuk stilistika itu hanya di karya sastra gitu ya. Nah, selain itu, apalagi sih persamaannya, yaitu pada mediumnya, yaitu sama-sama menggunakan medium bahasa untuk bahan atau objek kajiannya. Itu Kak, persamaannya. Oke, untuk perbedaannya nih sepertinya satu tahu nih, Kak. Satu langsung aja Nah, menjawab ya, Kak, ya tadi dari udah di-spill ya. iya Udah dong, di-spill Kak. perbedaannya ini. Oh, siap. Ini lagi Apa? encer nih, Kak. Ya, ya. Oke, Ya, ya. perbedaan Lanjut aja kita. stilistika dengan semiotika secara garis besar dapat Ya. dikatakan terletak pada kajiannya nih, Kak. Stilistika mengkaji bahasa yang digunakan pengarang dalam mencapai efek keindahan. Sedangkan semiotika mengkaji bahasa dalam karya sastra berdasarkan tanda-tanda atau perlambangan. Seperti itu. Untuk teman-teman yang tadi Iya, iya, bertanya, benar sekali. yang kepo-kepo tentang perbedaan dan persamaan antara stilistika dengan semiotika. Iya, soalnya hampir mirip ya, Kak. Karena Hmm. stilistika dan semiotika ini hampir mirip. Iya, Pasti ya itu kepo lah persamaannya. Apa, perbedaannya apa gitu. iya. Oke, Wah, lanjut Kak. Gimana lagi? oke. Sepertinya ini jadi yang terakhir deh, Kak, pada pembahasan. Wah, udah Wah, mau udahan aja nih. iya cepet banget ya, Kak. Padahal dari tadi Ya, udah padahal seru masih mau banget. ngobrol-ngobrol. Iya, yaitu tentang tujuan stilistika dan semiotika dalam karya sastra. Oh, Oke, mungkin Kak Marisa.
mengenai tujuan dari stilistika, Kak? Bisa dijelaskan nih, teman-teman mungkin penasaran dong setelah bertanya-tanya dan akhirnya masuklah pada bagian tujuan. Dipersilakan, Kak. Nah, ini mengenai tujuan stilistika ya. Stilistika ini sebenarnya dapat ditujukan terhadap berbagai penggunaan bahasa, tidak terbatas pada sastra. Namun biasanya stilistika ini lebih sering dikaitkan dengan bahasa sastra. Umumnya seperti itu. Nah, jadi ini saya uraikan tujuan dari stilistika ini, yaitu yang pertama, menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya. Jadi fungsi artistik ini adalah fungsi keindahan. Jadi kan dalam karya sastra itu pasti penggunaan bahasa itu yang apa namanya, ada penggunaan diksi supaya agar terlihat indah gitu ya. Puisinya tuh mempunyai keindahan tersendiri. Nah, tapi di lain sisi juga stilistika ini selain menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi artistik juga ini tidak hanya sekedar keindahannya saja, tapi juga harus maknanya juga menganalisis maknanya. Yang kedua, menentukan dan memperlihatkan penggunaan bahasa sastrawan, khusus penyimpangan dan penggunaan linguistik untuk memperoleh efek khusus. Kemudian selanjutnya yaitu mengganti kritik sastra yang bersifat subjektif dan impresif dengan analisis. Nah, kalau kritik sastra ini kan bersifat subjektif gitu ya, kan karena kritik sastra subjektif dari pengarangnya itu sendiri dalam menganalisis. Nah, di sini stilistika ini menjabarkan, menganalisis mengenai gaya bahasa karya sastra itu. Kemudian yang keempat yaitu menjawab pertanyaan mengapa sastrawan itu mengekspresikan dirinya justru memilih cara khusus. Nah, maka dari itu kita mengenal gaya bahasa setiap pengarang itu berbeda-beda. Mereka menggunakan diksi yang berbeda-beda. Dan itu menjadi ciri khas dari pengarang terhadap karya-karyanya. Lanjut, tujuan stilistika yang kelima yaitu menggambarkan karakteristik khusus sebuah karya sastra. Yang terakhir, yaitu mengkaji berbagai bentuk gaya bahasa yang digunakan oleh sastrawan dalam karyanya. Yaitu tadi, karena sastrawan itu mempunyai ciri khas sendiri dalam penggunaan gaya bahasa. Seperti itu, Kak. Itu adalah tujuan stilistika. Oke, luar biasa ya teman-teman tujuan dari stilistika itu menarik sekali. Oke, mungkin ada teman-teman di sini tahu tentang tujuan semiotika nih, bisa langsung kasih tahu Ratu nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Oh iya nih, ada yang tahu nih Kak. Langsung saja Ratu bacakan ya Kak. Silakan, Kak. Baik-baik. Tujuan semiotik. Karya seni adalah produk yang berkomunikasi melalui tanda-tanda yang secara otomatis memiliki berbagai arti untuk menyerap tandanya. Makna dan interpretasi atau tafsiran yang dihasilkan oleh tanda tersebut dapat berubah sesuai dengan konteks sosial dan waktu atau zaman pada saat tanda itu ditafsirkan oleh seseorang. Malah bisa jadi tanda tersebut tidak berarti apa-apa untuk pemirsanya. Karya seni adalah produk terbuka, setiap orang berhak memahami dengan keputusannya sendiri. Di sini dapat dirumuskan bahwa terdapat masalah yang muncul ketika kita mempelajari suatu karya seni. Bagaimana cara kita memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh karya tersebut sudah sesuai atau akurat. Seperti itu, Kak. Wah, teman-teman nih sudah siap ya, Kak, ya, dengan jawaban tujuan semiotika. Wah, keren banget nih teman-teman pada menyimak dengan baik ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya nih sepertinya tidak ada selanjutnya ya, Kak.
Sudah habis teman-teman. Kalau gitu Ratu akan membacakan kesimpulan ya Kak dan teman-teman semuanya. Oke, kesimpulan, stilistika merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sastra. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa sastra itu adalah stilistika dan stilistika itu adalah sastra. Di samping itu, semiotik juga merupakan hal yang paling penting dalam karya sastra. Tanda yang terdapat dalam sebuah karya sastra bersifat abstrak dan dapat dianalisis secara terperinci atas dasar bentuk yang tampak, baik itu teks maupun objek atau bahasa yang lainnya. Teks dalam sebuah karya sastra dapat menjadi wacana dan terkadang teks itu sendiri adalah bentuk utama dari karya itu sendiri, sehingga semiotika dapat digunakan untuk menganalisa karya sastra dengan lebih dalam, baik untuk kepentingan akademik maupun seniman yang ingin mengeksplorasi dan mencari inspirasi dari karya yang telah berhasil sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Ternyata udah selesai nih podcast pada pagi hari ini. Tidak terasa nih ya teman-teman. Seru nggak Kak? Seru banget dong. Ini ada lagi nggak nanti kita bikin podcast lagi gitu ya, Kak? Wah, pastinya dong dengan hal-hal yang menarik lagi nih, pengetahuan yang Lebih ingin menarik lagi ya tentang kebahasaan dan kesastraan itu sangat menarik untuk apalagi dibahas. teman-teman nih pada menggebu-gebu udah pada siap, ternyata udah menyimak dengan baik nih Kak. Oke, kalau gitu Ratu ucapkan terima kasih ya untuk Kak Merisa yang sudah bergabung pada pertemuan kita. Sama-sama. Sehat selalu Kak, terima kasih. Ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya Ratu Salsabila mewakili Kak Merisa juga. See you next time. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.